إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Selanjutnya, izin bertanya, sejak SD sampai sekarang saya ingin sekali masuk Islam, akan tetapi saya selalu terhambat karena mengatasi keluarga, dan sekarang orang tua saya tinggal satu, yaitu saya. Keluarga saya Kristen semua. Hati saya seperti sudah nyaman dengan Islam. Entah kenapa pernah hati dan pikiran berkata, suatu saat saya jadi khatam Quran. Alhamdulillah saya sudah menghafal ayat pendek, Al-Ikhlas dan seterusnya. Bukan hanya itu Pak, hati tergerak ingin sekali hafal satu juz dan ayat sholat. Saya belajar ini semua secara diam-diam karena saya di perantauan. Bagaimana mengatasi itu? Apakah saya harus diam-diam mualaf tanpa ada persetujuan? Untuk masuk Islam nggak perlu persetujuan siapapun, bahkan orang tua nggak setuju nggak apa-apa. Yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas punya ibu, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat sayang sama Sa'ad, dan Sa'ad juga sayang sama ibunya. Kemudian ibunya mendapati Sa'ad masuk Islam, dan kemudian kecintaan Sa'ad berubah kepada Nabi SAW lebih tinggi daripada kepada ibunya, tapi tetap cinta kepada ibunya. Kemudian ibunya mendapati Sa'ad masuk Islam, ibunya anyel, sebel. Kemudian ibunya mogok makan. Seperti biasa, Saat kemudian mendatangi ibunya. Bawa ke panganan, kok ora dipangan. Kemudian bertanya, ngopo ramangan Bu? Enten nopo kok mboten didahan, kan? Kemudian kata ibunya, aku nggak mau makan kalau kamu nggak balik ke agamamu sama nenek moyang kita. Kata Saat, ibu, sekiranya ibu punya nyawa 100. Lalu karena ibu nggak makan, keluar itu nyawa satu persatu, dan ibu hanya mau makan kalau saya balik ke agama nenek moyang, maka saya sampaikan di ibu, kalau saya nggak akan balik ke agama nenek. Dengar gitu ibu lemes gitu. Artinya menyerah itu. Jadi anaknya membiarkan ibu mogok makan sampai nyawane 100 hilang semua. Kalau mau main game ini nyawane 100 hilang kabeh gitu. Pilih mangan lah gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita masuk Islam. Artinya gini, ketika kita membahasakan orang tua, ya maka walaupun itu orang tua kita, Al-Quran mengatakan wa in jahadaka ala antusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau orang tuamu ini nyuruh kamu berbuat kesyirikan, kekafiran, artinya untuk bertahan di atas kesyirikan dan kafiran, sedangkan kamu sudah condong kepada hidayah, ikuti kecondongan pada hidayah, masuk Islam, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tunjukkan kalau kamu jadi orang Islam itu tambah baik gitu loh. Bukan kemudian dulu Kristen atau dulu non Muslim orangnya baik, ramah sama orang tua, begitu Islam menjadi kasar. Kan ada orang kayak gitu. Gara-gara masuk ormas tertentu, ya toh, orang tuanya sing Islam nggak mau masuk ormas itu, kemudian dikatakan orang tuanya kafir. Itu kan luar biasa jahilnya, gitu kan. Nah, maka ketika konteksnya Islam dan non Muslim, maka sebaiknya ketika seorang itu sudah condong kepada Islam, masuk Islam, jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu maut itu datangnya kapan. Nah, dalam dalam perpindahan itu, kita perbaiki akhlak kita, adab kita, dan kita perbaiki pelayanan kita kepada orang tua. Ini konteksnya Islam. Islam sama Islam juga sama. Kamu ngaji, gitu kan? Mungkin yang kamu kaji akidah, mungkin yang kamu kaji fikih, gitu. Maka pastikan dengan kamu ngaji, akhlakmu juga berubah. Jangan kamu ngaji, jenggotan, jilbaban dengan baik, tapi sama orang tua kurang ajar. Sama orang tua nggak bisa ngomong yang baik. Nah, tapi orang tua saya nyebelin gitu kan, walaupun nyebelin, wa indola maka, walaupun orang tuamu mendolimi, kamu tetap perlakukan dengan baik. Tadi loh, orang tua yang kafir aja kita disuruh wasahibuma fid dunya ma'rufa, temani dengan baik, apalagi orang tua yang muslim. Wallahu ta'ala.